Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Nurpriatnika dari SMK Negeri 1 Kuningan, dan di sini saya akan menyampaikan mengenai laporan hasil pemecahan masalah selama pembelajaran di sekolah. Permasalahan di kelas yang saya alami adalah rendahnya keaktifan siswa kelas 11 sampai HP2 pada mata pelajaran produksi pengolahan hasil nabati. Dari permasalahan keaktifan atau kurangnya keaktifan siswa di dalam kelas 11 sampai HP2 selama mata pelajaran nabati, itu dicari akar permasalahannya. Di sini saya menggunakan teknik 3W ya, karena yang saya pakai ada 3 atau pertanyaan mengapa. Jadi kenapa siswa kurang aktif? Wah, yang pertama jawabannya pembelajarannya kurang menarik minat siswa. Kemudian ditanyakan lagi yang kedua, kenapa pembelajarannya kurang menarik? Ternyata metode pembelajaran yang dilakukan masih monoton atau berpusat pada guru. Di sini maksudnya gurunya berceramah, jadi tidak melibatkan siswa begitu. Kemudian yang terakhir ditanyakan kenapa metodenya masih monoton. Pembelajarannya belum student center learning atau belum melibatkan siswa. Dari analisis metode Y tadi, untuk mencari akar permasalahan yaitu pembelajarannya belum student center learning atau belum melibatkan siswa untuk aktif di dalam kelas, maka alternatif solusi yang saya buat adalah pembelajaran kolaboratif. Nah, karena di pembelajaran ini keaktifan siswanya adalah mengerjakan tugas. Salah satunya adalah pengerjaan PowerPoint setelah praktikum. Nah, di sini saya menggunakan Google Slide. Nah, di Google Slide ini ya siswa dituntut untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas secara berkelompok, dan di berkelompok ini jadi nanti tidak ada siswa yang diam saja, jadi semuanya sama-sama mengerjakan. Adapun seperti ini tampilan Google Slide yang dipakai oleh siswa. Kelebihan dari Google Slide ini sebenarnya bisa membuat beberapa siswa mengerjakan tugasnya, di sini tugas PowerPoint, dalam satu waktu, kemudian secara real time, dan bisa diawasi oleh saya sebagai gurunya. Jadi nanti terlihat siapa yang mengerjakan atau sudah sampai mana progresnya, apa kekurangannya, itu bisa dikomentari atau bisa ditambahkan. Berikut hasil pengerjaan PPT oleh siswa di Google Slide. Saya juga memilih Google Slide karena apabila menggunakan PowerPoint, mungkin tidak semua siswa HP-nya support, kemudian kuotanya mencukupi, kemudian juga terkendala di subscribe-nya ya atau biaya beberapa aplikasi. Dan saya menggunakan Google Slide juga karena di sini ada fitur berbagi file dan dikerjakan secara real time. Jadi benar-benar siswa itu bisa mengerjakan tugasnya secara berkelompok, masing-masing berpartisipasi, dan bisa diawasi siapa yang mengerjakan dan tidak mengerjakan. Nah, dari hasil pemecahan masalahnya dengan menggunakan Google Slide pada pembelajaran nabati di kelas 11 sampai HP2 ini, siswa yang tadinya tidak aktif di sini benar-benar tidak mengerjakan PowerPoint-nya jadi mengerjakan. Pengerjaan PowerPoint juga ini tidak harus dituntut untuk ada di lab komputer, tapi bisa juga dari HP masing-masing. Dan aplikasinya juga tidak terlalu berat, jadi siswa semuanya benar-benar mengerjakan. Yang tadinya tidak aktif, mereka setidaknya berpartisipasi. Ya, mungkin bagi-bagi tugas, ada yang bagi-bagi tugas menginput gambar, kemudian ada yang bagi-bagi tugas di pelaporan pengamatannya, di pembahasannya, alat bahannya, mungkin itu ya untuk presentasi praktek. Kemudian saya sebagai guru juga bisa memantau secara langsung, dan ini ada 5 kelompok, saya pantau semuanya 5-5-nya, dan alhamdulillah terselesaikan semua.
Nah, kemudian siswa dan guru juga dapat berkomentar. Jadi apabila nanti temannya melihat pekerjaan teman satunya yang salah, itu bisa dikomentari, kemudian diperbaiki. Nah, kemudian ada juga sumber rujukannya, kenapa dipilih alternatif solusi pembelajaran kolaboratif. Yang pertama, memang pembelajaran kolaboratif itu pembelajaran yang menempatkan siswa ya dengan latar belakang yang berbeda, kemampuan yang beragam, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ya, kenapa tadi saya pilih ini? Karena memang ya ada yang siswanya mungkin tidak begitu aktif dengan diberikan Google Slide gitu. Jadi mereka yang tadinya diam saja jadi mengerjakan. Kemudian yang kedua, nah ini berdasarkan penelitian, sebenarnya banyak penelitian juga di jurnal-jurnal. Yang saya cantumkan ada penelitian Wayan. Nah, memang ada perbedaan hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran kolaboratif dengan konvensional atau katakanlah diceramahkan oleh guru gitu ya. Nah, pembelajaran kolaboratif memang siswa benar-benar harus kerjasama, gitu ya, kerjasama mengerahkan kemampuannya untuk menghasilkan karya atau hasil tugas yang terbaik. Kemudian yang ketiga, ya pembelajaran kolaboratif ini mungkin sesuai visi Jawa Barat juga, terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Ya kolaborasi di sini ya kita hidup bermasyarakat gitu, siswa juga sedikit dididik juga gitu untuk bekerja sama dalam kelompok, saling berbagi, saling menghargai, dan melalui pembelajaran ini gitu, melalui aplikasi Google Slide mereka bisa mengerjakan bersama-sama, kemudian ya saling memperbaiki, saling memberi masukan, memberi saran dan sebagainya. Baik, sekian seperti itu untuk analisis atau laporan hasil pemecahan masalah di kelas 11 APHP pada mata pelajaran produksi pengolahan hasil nabati. Semoga kedepannya pembelajaran di kelas bisa lebih baik lagi dan video ini memberikan manfaat bagi siapapun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.